Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat isya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, tahaddus bin nikmah, bersyukur tiada tara karena Allah memberikan kesempatan berharga kepada kita. Kita diberi kesempatan berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Allah betul-betul ingin menyelamatkan kita dari jalan kehinaan dan mengantarkan serta tetap menjaga dan merawat hidup kita dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika manusia pertama, nenek moyang kita Nabi Adam diturunkan, Allah telah memberikan petunjuk bahwa silakan Adam turun ke bumi. Semua perangkat kehidupan sudah aku persiapkan. Jika kalian butuh makanan, air, udara, semua sudah aku persiapkan. Tetapi hidup tidak cukup hanya itu. Maka sewaktu-waktu aku hadirkan untuk kehidupan kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik, yang tetap berada dalam kemuliaan, yang mengantarkan hidup dalam keberuntungan dan kebahagiaan sempurna. Aku selamatkan engkau dari rasa takut dan aku selamatkan engkau dari rasa sedih. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Allah memberikan petunjuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk itu berupa Al-Quranul Karim, sehingga kalau panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-62, surat Jum'ah, di ayat yang kedua, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul nahbitu minha jami'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi diutusnya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita umatnya. Tugas mulia beliau adalah yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah, yang dengan ayat-ayat Allah itu mengantarkan kita tetap berada dalam kemuliaan,
menyelamatkan diri kita dari kehinaan dengan cara apa? Wa yuzakkihim, mempurifikasi, membersihkan jiwa-jiwa umatnya, yaitu dengan ayat-ayat Allah Al-Quran. Kalau panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, maka Allah ingatkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, Allah berikan petunjuk di ayat 8 itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan kepada kita, ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jalan takwa itu taqwallah ayyu ta'a fala yu'sa, taqwallah wa yuskara fala yukfar, taqwallah wa yudkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang menempuh jalan kemuliaan, yaitu dalam hidupnya selalu bersyukur atas semua apa yang dianugerahkan Allah. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang tidak pernah lepas dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dan keberuntungan. Di ayat 9 Allah tunjukkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh berbahagia siapa? Orang yang meneguhkan keyakinan kepada Allah, membersihkan jiwanya, kemudian hidup dengan penuh ketaatan, rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya di ayat 10 Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya, tidak mau taat maka hidup dalam kedurhakaan, tidak mau bersyukur berarti hidup dalam keingkaran, kufur atas nikmat yang diberikan Allah. Tidak mau berzikir berarti dalam hidup dia selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105, Allah sudah tunjukkan kepada kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah menyatakan Allah yang menurunkan Al-Quran dengan cara yang benar, dan diturunkannya Al-Quran itu semua isinya adalah kebenaran. Maka diutus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul itu tidak ada lain, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Rasul hadir dalam rangka memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya benar, membenarkan Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, dan kemudian hidup dengan Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah itu, sekaligus wa nadhira, dan menyelamatkan. Dengan cara apa? Rasul hadir untuk memberikan peringatan supaya manusia tidak larut hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dalam hidupnya mengalami ketimpangan, kekacauan dan kerusakan. Maka para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Ramadan dipilih oleh Allah, permulaan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan dalam rangka memuliakan dan membahagiakan kita. Ramadan diturunkan Al-Quran sebab Al-Quran itu petunjuk bagi kita manusia, keterangan-keterangan petunjuk dan furqan, pembeda. Maka tidak ada waktu yang lebih berharga dan bermakna kecuali kita bertakarrub kepada Allah,
kecuali kita berzikir kepada Allah, tidak pernah menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Para jamaah, Ramadan hadir, siangnya mulia dengan Syamur Ramadan, malamnya mulia dengan Qiyamur Ramadan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang ketika kedatangan Ramadan kemudian disambut dengan bertakarrub, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran untuk mentadaburi kebenaran yang diturunkan oleh Allah, dan kemudian kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Cobalah kita lihat ketika Allah mendidik kepada kita, mulia atau hinanya hidup ditentukan dari kualitas malam. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Allah mendidik kemuliaan hidup kepada kita. Diutus malaikat Jibril menemui Rasulullah dan kemudian mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan kehidupan. Apa yang disampaikan? Sampaikan Muhammad, isma syi'ta, silakan hidup semau-mau kita, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua pasti akan mati. Yang kedua, wa akhbib ma syi'ta, silakan cinta apa saja di dunia ini, tapi tanpa keyakinan kepada Allah, maka semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat apapun yang kita lakukan, yang pasti semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan ada cara kemuliaan yang diajarkan Allah. Apa yang diajarkan Allah? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang-orang yang beriman tandanya dua. Apa yang bikin kita mulia? Pertama, qiyamuhu bil lail, menghidupkan malam. Yang kedua, wa izuhu istighfanu anin nas, dan hidup tidak bergantung kepada manusia, meneguhkan keyakinan kepada Allah, dan kemudian hidup dengan menghidupkan malam, dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dengan berzikir, dengan tilawatil Quran. Maka para jamaah, dalam riwayat-riwayat kita bisa membaca, bahkan hampir bisa dipastikan Rasul dalam menjalani kehidupan sebelum beliau beranjak ke tempat tidur, hampir dipastikan tidak pernah Rasul kemudian tidak membaca Al-Quran. Dan salah satu hadis yang beliau sampaikan, unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayah jumlatan wahidatan wa qala hiya almani'a fi kubur. Telah diturunkan kepadaku satu surat 30 ayat, kata Rasulullah. Maksudnya surat ke-67, surat Al-Mulk. Dan beliau menyampaikan istimewa. Apa istimewanya? Jumlatan wahidatan, 30 ayat, satu surat turun sekaligus. Dan dalam sabda beliau Rasul menyampaikan waqala hiya almani'a fil kubur. Nama lain dari surat Al-Mulk adalah Al-Mani'ah. Di hadis yang lain disebut Al-Munjiyah, yang artinya yang mencegah, yang artinya yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang mencegah dari siksa kubur, dan yang membebaskan dari azab api di neraka. Jumhur mufasir kemudian memberikan catatan berharga. Di antara 30 ayat itu kemudian dibagi 6 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 4. Bagian kedua ayat 5 sampai 15. Bagian ketiga ayat 16 sampai 22. Bagian keempat 2 ayat 23, 24. Bagian kelima ayat 25, 26, 27. Dan yang terakhir bagian yang keenam ayat 28, 29, 30. Ada 6 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 4. Allah mendidik kepada kita bahwa beragama itu berkualitas, hidup itu bersungguh-sungguh.
melakukan yang terbaik sehingga kebaikan itu terus bertambah, dan bertambahnya kebaikan sehingga hidup kita dirasakan sebagai keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di ayat yang kedua itu Allah tunjukkan kualitas terbaik, bahwa hidup ini ujian yang diberikan oleh Allah. Maka jawabannya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah, bahwa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita catatannya 3. 1, pasti baik. 2, pasti benar. 3, pasti indah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, dan tidak ada yang salah. Semua ditata, diatur, diukur, ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka orang yang sungguh-sungguh beragama, yakin kepada Allah, maka dia bisa memetik hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Bagian yang kedua, ayat 5 sampai 15, itu adalah ahlun nar, ahlul jannah. Bagaimana manusia itu masuk surga, bagaimana manusia itu masuk neraka. Bagian ketiga, ayat 16 sampai 22, itu nasihat berharga kepada suatu kaum, di mana ketika kaum itu melampaui batas, maka kemudian Allah turunkan bala, bencana, malapetaka yang akan menimpa kepada siapa saja, orang baik, orang buruk. Karena orang baik tidak mampu mengambil peran dan bagian untuk dakwah dan perjuangan mengingatkan kezaliman yang terjadi di masyarakat. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat Yasin, surat ke-36, ayatnya ayat 13, ayatnya ayat 14. Kaum sebelum Nabi Muhammad dikisahkan di surat Yasin itu, wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Kekacauan, kerusakan masyarakat karena memperturutkan syahwatnya. Allah sayang, Allah utus 2 utusan, ditambah lagi dengan 1 utusan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menerima dengan buruk utusan yang dikirim oleh Allah. Dengan sangat keras kepalanya, mereka usir utusan itu dengan ancaman yang keras. Kalau tidak angkat kaki dari negeri kami, maka kalian aku rajam, aku siksa, yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Kekacauan yang terjadi di negeri kami itu semua disebabkan karena kalian. Kemudian para pendakwah ini, utusan Allah ini menyampaikan, kenapa keburukan ini engkau alamatkan kepada kami? Kenapa engkau jadikan kami kambing hitam? Padahal kalian mengerti kerusakan ini karena kalian tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Bertaubatlah kembali ke jalan yang benar. Kami datang untuk menyelamatkan kalian dengan membawa petunjuk yang diberikan oleh Allah. Panjenengan buka surat Yasin ayat 20, 21, 22 sampai ayat 29, ditunjukkan oleh Allah, wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Lari tergopoh-gopoh dari sudut kota seorang laki-laki namanya Sirin An-Najr. Dia paham betul dengan keras kepalanya penduduk negeri itu yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah. Apa katanya? Ikutlah petunjuk Allah itu. Kenapa? Sebab mereka ajron, tidak minta imbalan apapun kepada kalian. Yang kedua, kenapa kalian tidak ikut? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang benar. Kenapa benar? Muhtadun, karena mereka mendapat petunjuk. Singkat kisah ini ditutup dengan pembantaian 3 utusan Allah itu di surat Yasin, termasuk Sirin An-Najr dibantai karena keras kepalanya, sikap melampaui batas, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Inilah yang kemudian Allah kasih pelajaran buat kita. Tidak didatangkan pasukan yang besar sebagaimana di surat Al-Mulk ini. Siapa yang merasa nyaman tidur sementara tsunami datang, api diturunkan dari langit, batu. Di surat Yasin cukup dengan 1 teriakan kecil, mereka semua binasa. Inilah pelajaran berharga ayat 16 sampai 22. Dan ayat 23-24 itu nasihat pribadi-pribadi kepada kita, bahwa kita ini diciptakan makhluk terbaik,
maka tidak sepatutnya jatuh ke dalam kehinaan, tapi merawat hidup dalam kemuliaan. Maka ketika Allah mengajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah ajarkan dengan sumpah-sumpahnya, watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu saja, watin. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Ada apa dengan Syria? Dulu ajaran Islam diturunkan di sana. Diutus seorang nabi yang sangat sabar, super sabar. Namanya siapa? Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Dan dalam riwayat itu pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari, Pak. Tidak lebih dari 16 orang. 950 tahun. Kurang sabar bagaimana? Termasuk istri dan anaknya belum menyambut seruan dakwah. Padahal yang didakwa itu siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 23, 24 menjadi nasihat pribadi. Jangan sampai akankah kita seperti umat-umat terdahulu yang menjadi pembangkang, sementara Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Bagian kelima adalah ayat 25, 26, 27. Contoh langsung, Pak. Zaman sebelum Nabi, zaman Nabi, lebih-lebih di zaman sekarang. Panjenengan kan dengar toh zaman sekarang ada artis itu yang nantang-nantang, saya ingin masuk apa, Pak? Neraka. Kalau saya masuk neraka nanti saya senang, saya akan bisa kumpul sama artis-artis. Masya Allah, luar biasa. Padahal kalau kita tanya, itu neraka gang berapa, Pak? Masya Allah, berani-beraninya tidak takut neraka, tidak rindu masuk surga. Terakhir 28, 29, 30. Apa nasihat berharga dari Allah? Kita ini lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa apapun. Maka jika kita ingin bahagia sempurna, tidak ada pilihan lain kecuali hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Petunjuk yang diberikan oleh Allah itulah yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan payung rahmat kepada kita semua. Apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Keluarga kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Pasangan kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Anak cucu, anak keturunan kita dijaga, dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabah oleh Allah. Dibahagiakanlah hidup kita semua, dunia sampai dengan akhirat. Mari kita tutup dengan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salahah, wa awsatuhu falahah, wa akhiruhu najahah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salahah, wa awsatuhu falahah, wa akhiruhu najahah, wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.